Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat saudaraku, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan lewat sentuhan nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja kita termasuk umatnya yang selalu istiqamah menggali segala kebaikan yang tertanam lewat kepribadian yang sangat mulia. Dan kita bersyukur karena sampai detik hari ini Allah masih tetapkan iman Islam ke dalam hati kita. Sahabat, tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah dan beberapa pertemuan yang kita sudah lakukan, kita menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan satu ibadah yang sangat penting di bulan Zulhijjah ini, yaitu perjalanan ibadah haji. Di samping itu ada ibadah yang tidak kalah menariknya, yang kita tahu bahwa ibadah ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kebaikan sosial kita, yaitu ibadah kurban. Kurban maknanya dekat, atau dalam bahasa yang sering kita temukan, selain makna kurban, Islam juga menyebutkan apa yang dikenal dengan al-udiyah, yang artinya binatang sembelihan. Nah, binatang sembelihan ini ditetapkan ketentuannya. Ada unta, sapi, ya, atau kerbau dan kambing yang kita sembelih pada saat pelaksanaan Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, dan beberapa hari setelahnya yang kita kenal dengan hari Tasyrik. Tujuannya bukan semata menyembelih, bukan semata membagikan daging kurban, bukan semata melaksanakan aktivitas itu, tetapi yang paling penting adalah secara mendasar kurban ini salah satu cara untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, hakikat dan makna kurban ini sudah sangat sering kita dengar dari berbagai narasumber, dari berbagai pengajian yang kita ikuti selama ini. Dan tentu harus ada pemaknaan yang lebih dalam. Tidak hanya sekedar kita
melakukan aktivitas kurban, kemudian menyembelih dan mendistribusikannya. Tetapi yang paling mendasar adalah bahwa kurban ini merupakan satu hakikat di mana orang yang berkurban itu mereka adalah orang yang punya kemampuan menundukkan sikap egoistisnya, sikap individualistisnya, sikap materialistisnya. Ya. Jadi menundukkan sikap egois, menundukkan sikap atau sifat-sifat individual yang selama ini kita miliki. Sebab tanpa sadar dalam kehidupan ini kita sangat egois, kita sangat individualis, ya, kita sangat materialis. Nah, 3 karakter ini harus kita korbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kemuliaan. Untuk mendapatkan hasil ya dari sikap kurban itu, yaitu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, sejarah kurban ini sebetulnya bukan hanya ada pada saat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tetapi sejarah kurban juga ya sudah kita pahami dari perjalanan manusia yang pertama kali, yaitu sejarah tentang putra-putranya Nabi Adam alaihi salam. Ya, kita tahu Nabi Adam alaihi salam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau memiliki putra yang kita tahu namanya Habil dan Qabil. Nah, singkat cerita, kedua putra ini mereka adalah orang-orang yang berbeda pilihan, berbeda sikap, tingkah laku, tabiat, ya. Sehingga mengharuskan mereka untuk memberikan yang terbaik dari sebuah perjalanan kemanusiaan, yaitu mengorbankan yang terbaik apa yang dimilikinya. Adapun terkait dengan sejarah kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tentu ini lebih memperjelas dan memperkuat amalan-amalan kurban yang sebelumnya. Kenapa kita harus berkurban? Karena memang ada dalil yang secara jelas memberikan kita keharusan. Ya, dalil ini sudah sangat kita pahami. Bahkan ini adalah satu ayat yang sangat sering kita baca dalam salat kita. Terdapat di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sangat masyhur juga diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah ya pada hari Idul Adha melebihi ibadah kurban. Karena kurbannya itu kata Nabi akan datang pada hari kiamat ya dengan tanduk, dengan bulu, dengan kukunya. Dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hakikat yang sebenarnya dari kurban itu adalah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, walaupun kita paham ada ibadah yang sama jenisnya, menyembelih hewan, yaitu ibadah akikah. Tapi tujuannya sama. Kedua-duanya adalah ungkapan syukur kepada Allah. Cuma berbeda hukum. Ya, kalau kurban bersyukur kepada Allah berkaitan dengan
Idul Adha. Kalau akikah, bersyukur kepada Allah berkaitan dengan kelahiran anak-anak kita. Ya, mensyukuri karunia Allah yang sangat melimpah. Dan kita tahu perintah ini ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, seorang manusia yang ketaatannya kepada Allah luar biasa, kecintaannya kepada Allah luar biasa. Ya, rasanya kita tidak akan pernah lagi menemukan sebuah sikap, karakter, pendirian yang begitu kuat melampaui apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sahabat saudaraku, kita dianjurkan untuk berkurban, tapi tentu harus memahami juga etika-etika berkurban. Dan tidak boleh kurban itu dipotong sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Atau tidak boleh juga ya dipotong setelah hari-hari tasyrik. Jauh setelah hari tasyrik. Pada saat itu ya, hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih, tidak berjahit, yang kita kenal dengan ihram. Nah, ihram ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji itu. Kurban ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, karena memang dilakukan di bulan haji. Ya, maknanya sangat dekat. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara kita di sana melaksanakan wukuf, nah di sini kita melaksanakan puasa. Hikmah dan perjalanan serta kandungan makna yang terdapat di dalam pelaksanaan manasik haji sudah kita jelaskan. Hari raya haji atau juga dinamakan Idul Kurban. Ya, kalau Idul Fitri itu berkaitan dengan Ramadan. Kalau Idul Adha berkaitan dengan perjalanan ibadah haji. Kenapa dikatakan Idul Kurban? Karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat kepadanya. Bagi yang mampu, mereka melaksanakan ibadah haji. Dan ia diberi kesempatan untuk berkurban, ya, menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan, sebagai simbol kecintaan, sebagai simbol kedekatan. Lagi-lagi perjalanan sejarah tentang kurban ini memang selalu mengakar kepada sebuah contoh, sebuah teladan yang kita harus mengakui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan terbaik bagi kehidupan kita. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan sang istri tercintanya, ya, yaitu Hajar. Nah, beliau punya istri pertama namanya Sarah, tapi Allah mentakdirkan tidak memiliki keturunan. Ketika usia Ibrahim sudah mulai menua, Sarah mengusulkan agar Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita yang merupakan wanita terbaik, yaitu Hajar. Dan itu merupakan pilihan Sarah, istri pertamanya yang memilihkan. Bahkan istri pertamanya yang melamarkan. Ya, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Qadarullah, setelah pernikahan itu Allah takdirkan Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan yang dikenal dengan nama Ismail, putra tercinta yang dihadiri, yang kehadirannya sangat diharapkan, sangat didambakan. Ya, bertahun-tahun ia mendapatkan, ia mengharapkan keturunan, dan takdir menghendaki lewat Hajar kemudian Allah memberikan keturunan yang bernama Ismail. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kembali kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di saat kebahagiaan sedang dia rengkuh, suasana rumah tangga sedang begitu indah,
ada suara tangis bayi di rumahnya. Ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan putranya Ismail. Ya, pada saat itu menurut riwayat Ismail sedang menyusui. Lantas dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sebuah tempat yang sangat tandus, tempat yang sangat gersang, tempat yang di sana tidak tumbuh sebatang pohon pun. Bahkan lembah itu begitu sunyi, sepi, tidak ada penghuni. Ya. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu di tempat yang sangat asing. Begitu asing. Ya, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Dan itu berada di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Jadi dari Palestina Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail. Jauh sekali. Ya. Tetapi karena kecintaannya kepada Allah yang sangat besar, melebihi cintanya kepada apapun, Nabi Ibrahim dengan ridho, dengan rela membawa keluarganya itu. Ya. Dia tidak memahami apa sesungguhnya hakikat yang telah Allah tetapkan kepadanya. Tetapi beliau, istrinya dan putranya menerima perintah itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan rasa tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah abadikan ya peristiwa itu dalam surah Ibrahim ayat 37. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sekitar, di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dimuliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Semoga Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Apa yang terjadi, sahabat saudaraku? Lama setelah itu, ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, kehidupan mereka berdua, Hajar dan Ibrahim, itu dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Ya, semakin lama persiapan dan perbekalan mereka menipis dan habis. Tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, suasana begitu gersang. Tetapi yang kita salut dari pelajaran sejarah ini adalah Hajar sangat luar biasa. Kedekatannya kepada Allah luar biasa. Harapan besar mendapatkan bantuan dari Allah luar biasa. Sehingga tidak tinggal diam. Meninggalkan si kecil Ismail, kemudian dia mencari bantuan. Ya, mencari bantuan, ada sebuah bukit, dia naik ke atasnya. Dan itu adalah bukit yang dikenal dengan Sofa. Naik ke atas bukit, melihat di sekitarnya. Yang terhampar hanyalah padang pasir. Yang terhampar hanyalah luasnya Sahara. Kemudian dia turun lagi ke lembah sambil berlari-lari kecil menuju ke sebuah arah yang bernama Marwah. Dan itu dilakukan bolak-balik. Ya, dari Sofa Marwah, dari Marwah ke Sofa. Hingga apa yang dilakukan oleh Hajar itu sekarang diabadikan oleh umat Islam. Sebuah ketetapan yang mengharuskan orang yang melaksanakan ibadah umroh untuk melaksanakan sya'i. Jadi sya'i itu ya berawal dari sebuah aktivitas yang dilakukan oleh Hajar dalam rangka mencari bantuan. Ini adalah sebuah ikhtiar, usaha yang beliau lakukan
untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Karena dia kehabisan air, tidak bisa menyusui putranya Ismail, mencari jalan kian kemari sambil lari-lari kecil antara Safa dengan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, tiba-tiba menurut riwayat Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril membuat mata air yang kita kenal kemudian dengan air Zam-Zam. Sehingga Siti Hajar, ya, atau Hajar, istrinya Nabi Ibrahim dan Ismail, Nabiullah Ismail, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Air mengalir begitu deras, sehingga Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam itu adalah air yang keluar dari dalam tanah, air yang berkumpul. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sahabat saudaraku? Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam terwujud. Ya, Allah menetapkan bahwa Nabi Ibrahim harus menempatkan keturunannya di lembah itu. Tidak ada tanam-tanaman, tidak ada manusia, tidak ada bantuan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar keturunannya kelak menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, setelah itu dari berbagai proses kehidupan, waktu dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Lembah yang dulu gersang tak berpenghuni, lama-lama akhirnya didatangi banyak orang. Para kafilah melewati tempat itu melihat ada sumber air, berhenti beristirahat. Ya, lama-lama mereka pun membuat tenda-tenda kecil. Hingga akhirnya wilayah itu memiliki komunitas. Ya, lembah yang dulunya gersang kemudian mempunyai persediaan air yang melimpah. Datang dari berbagai pelosok penjuru. Ya, terutama para pedagang yang melewati tempat itu mampir ke tempat Hajar dan Ismail. Untuk apa? Untuk membeli air. Rezeki melimpah, maka makmurlah tempat itu. Ya. Dan tempat itu kemudian dikenal dengan kota Mekah. Sebuah kota yang aman, kota yang makmur. Dan semuanya ya datang ke situ. Hingga pada akhirnya keberkahan kota Mekah betul-betul diperlihatkan oleh Allah. Ini merupakan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, berkat doa Nabi Ibrahim, berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat, berkat kekokohan akidah seorang anak yang bernama Ismail, akhirnya kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah. Ya, sebagaimana Allah turunkan sebuah ayat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Al-Baqarah 126. Nah, sahabat, ayat ini bukti yang sangat jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Ya, padahal kalau kita ke sana tidak ada pohon buah selain kurma. Adakah di sana buah jeruk? Pohonnya tidak ada kita temukan. Atau berbagai macam jenis buah. Ya. Tapi Allah betul-betul memberikan, mengijabah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, negeri yang sentosa. Berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Allahu Akbar. Sekarang ini melimpah buah-buah. Di berbagai pasar apalagi tentu ya. Allah punya rencana ternyata. Ini bukti dari kemakmuran sebuah kota. Sampai hari ini kota Mekah menjadi kota yang modern.
Dan kita lihat, kita saksikan berbagai sarana dan fasilitas terus tumbuh dan berkembang. Hotel-hotel berbintang pun ya terus dibangun oleh pemerintahan Arab Saudi untuk memudahkan sarana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Subhanallah. Sahabat-sahabat saudaraku, apa yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil ibrohnya dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ya, disinilah ada sebuah filosofis yang sangat indah untuk kita renungkan. Betapa luar biasanya ketulusan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menekan keinginan nafsunya, beliau menekan keinginan dunianya, beliau menekan sifat tingkah laku individualismenya, hanya semata-mata untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tentu dalam bahasa logika rasanya tidak akan pernah kita menilai orang itu baik kalau dia sampai menyembelih putranya. Bagaimana mungkin orang tua mau menyembelih putranya? Ya, apalagi putra yang semata wayang, yang selama ini dirindukan kehadirannya. Doanya selama ini untuk mendapatkan keturunan tidak pernah selesai sampai di akhir tuanya. Tiba-tiba Allah takdirkan. Ya, Nabiullah Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Allahu Akbar. Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim sudah betul-betul mencintai Allah melebihi apapun. Ya. Nabi Ibrahim sudah menyerahkan sepenuh kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian dia datang lagi ke Mekah menyampaikan pesan Allah bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya, dalam mimpi dia bercerita bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Lantas Nabi Ismail mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar. Sahabat, ini tentu sebuah pertemuan yang sangat mengharukan. Lama tidak bertemu setelah beliau meninggalkan keluarganya, kembali ke Palestina. Dan setelah bertahun-tahun dia datang kembali, tiba-tiba mau menyembelih putranya. Ya. Tapi qadarullah semuanya atas izin Allah. Rupanya sang Ismail pun memiliki sikap dan tingkah laku yang tidak jauh berbeda dengan ayahandanya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya bersiap untuk melaksanakan perintah Allah menuju sebuah tempat perbukitan. Dan dalam perjalanan menuju tempat itu, ya, Nabi Ibrahim gusar. Selain karena memang hatinya masih memiliki rasa yang tidak dimengerti, setan datang terus menggoda Ibrahim. Ya. Berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kamu ini orang tua macam apa? Ya, apa nanti kata orang? Masa anaknya sendiri disembelih? Ini kata setan, apa kata orang nanti? Apa kamu tidak malu? Apa kamu tidak tega? Kamu sembelih anakmu yang satu-satunya itu. Ya, coba kembali lihat, saksikan, begitu lincah putramu itu. Ya, sudah pintar, enak dipandang. Anaknya patuh. Kok mau dipotong? Nah, itu kata setan tuh. Ya. Kalau kamu nanti jadi menyembelih putramu, kamu tidak akan punya lagi setelah itu. Kenapa? Karena kamu sudah tua. Ya. Itu kata setan. Akhirnya Nabi Ibrahim betul-betul memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan keyakinannya tentang perintah Allah itu. Maka dia hempas itu setan. Dia ambil batu-batu kecil, batu-batu kerikil. Ya.
sambil dia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dia lempar batu itu. Ya, makanya kejadian ini kemudian diabadikan dalam pelaksanakan ibadah haji dengan melempar jumroh. Jadi maksud Nabi Ibrahim melempar batu kecil itu ke arah setan agar dia bisa pergi dan pergi dari dirinya sehingga tidak bisa membisikkan ke telinga dan tidak bisa mempengaruhi hatinya atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Batu itu dia lempar. Ya, dan sekarang jamaah haji ngikutin apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Nah, inilah salah satu rangkaian ibadah, yaitu melempar jumroh. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat saudaraku yang budiman, apa yang terjadi ketika mereka berdua sudah siap? Ya, Nabi Ibrahim sudah siap dengan pisau yang tajamnya. Sementara kepasrahan Nabi Ismail pun sudah sangat luar biasa. Ketika sang ayah belum mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail merasa ayahnya ini ragu. Ya. Kemudian ia melepaskan tali pengikatnya agar tidak muncul satu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan. Karena dipaksa ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling. Nabi Ibrahim memantapkan hati lagi. Nabi Ismail pasrah dengan begitu luar biasa. Seperti ayahnya yang telah begitu tawakal kepada Allah. Dan setelah pisau nyaris digerakkan, apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah berseru. Ya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah engkau teruskan pengorbanan terhadap anakmu. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak, memasrahkan mereka kepada Allah. Tawakal mereka kepada Allah. Nah, imbalannya apa? Imbalannya Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai korban. Allahu Akbar. Jadi pengorbanan Ibrahim kepada Ismail ditebus. Ya, dengan apa? Dengan seekor sembelihan yang besar. Allah telah melihat keikhlasan hati mereka. Allah telah menyaksikan kecintaan mereka kepadanya melebihi apapun. Nah, sahabat, makna yang terdalam dari pelaksanaan kurban ini adalah bagaimana realitas kehidupan yang tengah kita alami hari ini. Ketika kita berkurban, esensinya kita ingin mengorbankan segala apa yang paling kita cintai untuk Allah. Kita abaikan segala macam bentuk bisikan-bisikan, terutama bisikan setan. Kita abaikan segala kepemilikan harta kita. Kita tinggalkan semuanya demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang sangat besar dalam catatan sejarah umat manusia. Nabiullah Ibrahim telah membuat catatan sejarah yang gemilang. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Ya, luar biasa. Dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail ini betul-betul kita harus maknai sebagai sebuah pesan simbolik agama yang mengandung berbagai macam pembelajaran yang harus kita pahami sekarang. Karena Islam itu kan memang begitu banyak pesan-pesan simbolik yang dicontohkan oleh umat-umat terdahulu. Sahabat, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita ambil? Apa yang dapat kita bisa rengkuh dari sejarah yang sangat luar biasa ini? Ya. Yang pertama adalah sikap ketakwaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu takwa sudah sangat sering kita sampaikan materi tentang ketakwaan. Tentang bagaimana seorang hamba menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah Allah tentukan. Itu takwa. Makanya para ulama memberikan definisi takwa dengan ungkapan imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
yaitu takwa. Allahu Akbar. Ibrahim telah memberikan contoh terbaik tentang sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Sahabat saudaraku, di dalam Islam ketika kita beribadah, ya, ada hal yang menarik bahwa ibadah kepada Allah ini selalu mengandung dua aspek yang tak terpisahkan. Yang kaitannya dengan hubungan kepada Allah yang dikenal dengan hablum minallah. Yang kedua, hubungan antar manusia yang kita kenal dengan hablum minannas. Nah, ajaran Islam sangat memperhatikan bagaimana kita membangun solidaritas sosial. Dan itu semua adalah bagian dari cara kita mengejawantahkan sikap kepekaan sosial kita, ya, melalui berbagai aktivitas ibadah. Contohnya misalnya, saat kita sedang berpuasa. Ya, puasa itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita sudah puasa, tapi ketika kita sedang berpuasa, kita merasakan bagaimana susahnya kehidupan seorang yang sangat susah, sangat miskin. Ya, jangankan memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari, makan pun sulit. Maka kita merasakan bagaimana orang-orang yang tidak makan dalam 1, 2, 3 hari. Kita tidak makan sehari saja merasa begitu menderita. Ya, kemudian menyembelih hewan kurban, kita bagikan kepada orang yang tidak punya. Ya, ini salah satu bentuk kepedulian sosial antar kita sesama muslim. Kita bagikan. Ini adalah prinsip tolong menolong. Ini adalah prinsip gotong royong. Ini adalah prinsip, ya, saling at-ta'awun antara kita sesama muslim. Jadi ada nilai sosial yang sangat besar, bahwa kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka kita hargai kehadiran orang lain. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang lain. Ya, karena ada orang yang sifat egoisnya luar biasa, udah nggak butuh bantuan orang. Sifat individualisnya luar biasa, sudah kita bisa sendiri. Padahal dalam berbagai aktivitas kehidupan, sejarah manapun kita hidup, kita akan tetap membutuhkan orang lain untuk bisa menjalani kehidupan yang seimbang. Nah, sahabat-sahabat saudaraku, yang ketiga adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membangun kecerdasan spiritual. Ya, dengan kemampuan kita membangun kualitas diri. Ini hikmah yang sangat besar. Ya, terbangunnya kesadaran, kuatnya pengendalian dan pengelolaan diri untuk senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita tentang keikhlasan yang sangat dalam. Inilah hikmah-hikmah yang harus kita pahami. Dan satu hal yang paling mendasar adalah bahwa satu saat manusia, ya, kelak akan berakhir kehidupannya. Salat Idul Adha yang kita laksanakan sesungguhnya merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Bahwa manusia itu hakikatnya adalah sama. Orang yang melaksanakan ibadah haji berangkat tujuannya untuk menuju tempat yang sama, menggunakan pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram, menandakan bahwa kita memang tidak membutuhkan pakaian-pakaian yang mewah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan seberapa bagus pakaian kita, seberapa hebat kendaraan kita, tapi yang paling penting adalah seberapa kuat ketakwaan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudaraku, inilah satu hikmah yang kita bisa petik dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kisahnya kemudian diabadikan dalam perjalanan ibadah haji. Bahkan satu hal yang paling mendasar adalah kurban yang merupakan sejarah tentang kenabiannya sampai hari ini terus menjadi bagian terbaik untuk bisa kita amalkan. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Anwar Ansari Mahdum dan sahabat saudaraku,
ini adalah satu rangkaian yang terus kita sampaikan, materi-materi berkaitan dengan ibadah di bulan Zulhijjah. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.